Tuhan
Mari kita menghadap dengan doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu, ya Bapa di surga. Di malam hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih banyak kepadamu atas perkenanan Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga malam hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah mulai dari puji-pujian kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah ibadat malam hari ini dari awal sampai akhirnya boleh berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saudara kita terbangkit berdiri. Ayo Tuhan bersama. Kita memuji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan walau biasanya, kita memuji Tuhan berkuasa. Kasih
Persiapan pengaruh kesaksian bagi bapak mama, saudari-saudari, saudara yang mau bersaksi tentang kasih dan kemurahan Tuhan waktu dan tempat saya ini. Kinakoro. Salam Bapak Mama. Salam. Pakai Di sini beta berdiri di sini. Beta sudah tahu mau memulai dari mana beta omong ini. Karena Tuhan terlalu luar biasa di beta hidup. 2 bulan beta sudah hadir di persekutuan karena memang beta sakit dan harus operasi tiroid, operasi leher. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, omong-omong tentang operasi tiroid ini, dia di bagian leher dan dekat sekali dengan saluran napas. Dan menurut hasil USG, beta punya penyakit ini dinyatakan tumor tiroid. Dan dia punya letak itu sudah menekan saluran napas. Jadi beta sudah sempat jantung berdebar, kalau tidur kayak rasa tercekik begitu. Jadi beta langsung periksa diri dokter, dan dokter bilang harus operasi. Jujur Bapak Mama, omong tentang operasi ini, dokter bilang bius total. Kita pikir ini bius ini bangun kosong ini. Jujur Bapak Mama, seperti yang pernah disaksikan oleh Deputi Mama Marta, bahwa beta ini tinggal sendiri dengan anak-anak. Jadi beta pikir kalau beta operasi bius tidak bangun, kemana sudah bapak anak-anak dong. Tapi puji Tuhan, beta sampai saat ini masih berdiri di sini karena pertolongan Tuhan. Orang bilang operasi tiroid di batang leher ini ada 2. Kalau tidak suara hilang, kena itu saluran napas berarti mati sudah. Dari ini operasi yang sangat berisiko sebenarnya. Tapi beta percaya bahwa kalaupun mati dan Tuhan sudah. Mati sudah sampai Pak. Beta masuk operasi jam 8. Sekitar jam 11 kita sudah keluar dari kamar operasi dengan suara tidak terganggu sama sekali. Jadi beta bilang puji Tuhan, karena kalau operasi begini memang tidak semua, ada yang suara hilang, ada yang mati di ruang operasi. Jadi di sini beta mau bilang terima kasih Tuhan. Tuhan sangat luar biasa di beta penghidup. Dan di sini juga beta mau berterima kasih kepada Bepong kakak Marta yang saat itu sempat datang di rumah sakit untuk menjenguk dan mendoakan beta secara langsung. Dan juga beta mau berterima kasih kepada Bapak Mama semua, karena beta yakin Bapak Mama dong mendoakan beta waktu itu, karena beta sempat kirim bahasa di Mama Marta, tolong doakan beta karena beta mau operasi tiroid. Mama Rika yang berdoa waktu itu. Iya, terima kasih banyak Mama. Jadi beta hanya mau bilang Tuhan sangat luar biasa. Beta bisa berdiri di sini, dan tadi beta banyak jam karena memang lukanya belum sembuh betul. Jadi beta sudah boleh terlalu bersuara tinggi begitu. Itulah Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kasih Tuhan di beta penghidup. Kemudian yang berikut, kasih Tuhan yang sangat luar biasa juga melalui anak-anak. Saat ini kedua anak ada sementara prajabatan, dan minggu depan sudah penutupan dan dinyatakan 100%. Itu semua juga karena kasih Tuhan dan doa Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Salam. Salam. Baik, masih ada yang mau bersaksi. Mungkin kalau belum ada,
Oh ada. Mau pendeta, mau saksi kalau masuk semuanya. Shalom. Silakan, Mak. Shalom. Shalom. Mama tanah. Dan Nona, Ya, Bapak shalom. Mama, saudara semua, terima kasih atas kemurahan Tuhan. Saya hadir lagi di persekutuan ini dan saya percaya bahwa ini bukan kebetulan. Ya. Minggu lalu masih menyesuaikan dengan semua keadaan, tapi minggu ini saya ada lagi. Yang pertama, terima kasih untuk dukungan doa. Saudara, bulan Mei yang lalu itu bulan yang bersejarah untuk saya. Jadi, yang pertama tanggal 2 Mei itu 46 tahun yang lalu saya diwisuda sebagai seorang hamba Tuhan. Itu 46 tahun yang lalu, 2 Mei. Kemudian tanggal 23 Mei 3 tahun lalu Dokter Mahma, dokter jantung saya dengan begini, Mama Dorte, tak usah datang ketemu saya dulu. Mama pun jantung posisi supaya. Jadi 3 tahun saya berproses setelah operasi jantung bypass. Nanti saya Juni, saya ketemu lagi untuk eko jantung. Dia mau lihat bagaimana. 3 bulan dikasih free, jadi itu saya tahu itu kemurahan Tuhan. Kemudian baru-baru tanggal 25 sampai 29 Mei atas kemurahan Tuhan saya mengikuti kegiatan SESA Conference di Bangkok. Ada 1.400 orang yang hadir dari 14 negara wilayah Asia. Saya bersyukur dan terima kasih karena Tuhan dari persekutuan doa ini juga mendukung dengan doa, dengan dana. Ada Manona di sini, Mas Arce, Bapak Dev, Bapak Dota. Ya, Tuhan di sini ikut mendukung saya. Memang biaya perjalanan tinggi, ya, apalagi superhana. Jadi untuk transport itu dari Kupang Jakarta saya 5 juta lebih. 5 juta lebih Bapak Mama. Ya. Saya dengan Bapak Dota, ya, Bapak Dota, saya Bapak Dev, semua Dev. Dengan iman saya ambil tiket. Saya percaya Tuhan akan selesaikan. Kemudian saya ke Bangkok juga PP 4 juta lebih. Jadi itu habis 11 juta. Tidak mudah. Dalam pergumulan seperti itu orang pikir kotor kaya. Sebenarnya kita sudah ada sudah ada tabungan dari tahun lalu untuk kami, tabung sedikit-sedikit. Nanti di kekurangan itu yang kita cari lagi. Jadi berjutukan. Di hari-hari terakhir rasanya saya kata Tuhan, saya masih utang nih di Bapak Dev. Saya mau begini di Tuhan, saya masih utang nih di Bapak Dev. Saya belum bayar kasih lunas nih. Tuhan tolong saya, percaya Tuhan cukupkan. Dan memang betul Tuhan cukupkan, Tuhan berjalan. Kemudian saya bayar lunas. Saya berangkat dengan damai sejahtera, pergi dan pulang. Bahkan Bapak Dev dan istri juga dukung saya. Saya percaya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau mau dibilang hari-hari ini, saya melihat di bulan Juni ini Tuhan mulai melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak saya pikirkan dan saya duga. Di gereja Shalom saya hampir beberapa minggu tidak pernah hadir karena banyak sekali yang harus saya kerjakan. Selain kesibukan pelayanan di luar gereja, saya juga bergumul untuk berangkat. Saya harus dalam posisi sehat. Terbang dari Kupang Jakarta langsung, terbang dari Jakarta ke Bangkok langsung. Jadi memang beberapa jam di udara. Jadi saya
Ya Tuhan tolong, karena dokter bilang saya sudah baik, tapi saya percaya perlindungan Tuhan itu lebih dahsyat lagi. Saya meyakini itu. Karena itu firman Tuhan ingatkan saya, kamu ada sampai hari ini itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebagaimana kamu ada. 1 Korintus 15. Ya. Itu berbicara pada saya. Kamu ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus layak dipermuliakan melalui semua kegiatan. Saya kembali, saya ambil waktu berdoa dengan beberapa teman dari yang akan melakukan pelayanan ke Alor, ke Sumba, ke Alor dan ke Sumba. Saya kembali lagi untuk dampingi teman-teman untuk berdoa bersama, karena saya percaya bahwa kita saling mendukung pekerjaan pelayanan, termasuk di PD. Akan kasih masuk di grup, saya sudah langsung kasih tanda doa, artinya saya ikut mendoakan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk doa Bapak Mama, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Doakan lagi, kami ada kegiatan nanti bulan Agustus, ada Iqbal di Surabaya, pelayanan penyindilan di kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta, pusatnya di Surabaya. Seperti waktu mereka datang di Kupang pada bulan Oktober tahun lalu. Ya, begitulah. Kemudian baru-baru hari Minggu ada satu teman kami calon staf, dia berangkat ke Jakarta karena nanti ada pembukaan pelatihan hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia. Dia seorang sarjana dari UNANA, Nona Tresna Salut. Titip doa biar dia bisa mengikuti sekolah, training, kemudian dia bisa wisuda, dia bisa kembali melayani di mana yang Tuhan mau. Sekali lagi terima kasih banyak untuk doa Bapak Mama, keluarga saya sehat, suami, anak, cucu, dan doakan Ibu Pendeta anak saya di Amarasi Barat. Bermata jemaat di sana, ada 2 jemaat yang dia pegang, ya, jemaat Ana dan jemaat Alsoy, jemaat di Timur. Anak saya 1, Bapak Mama, dan dia memang besok itu dia sudah berangkat ke sana untuk titip doa, karena memang dari saya kecil anak saya menyesuaikan Bapak Mama. Ya, nanti coba ini ada kesempatan Manona bisa undang kok, dia juga bisa melayani di sini. Kalau hari Jumat dia masih ada. Ya, kalau hari Sabtu dia berangkat di kampung. Kalau hari Jumat dia masih bisa berbagi. Ya, nah, sebagai seorang pendeta muda, tapi ya Tuhan izinkan untuk dia melayani di kampung. Tidak ada sinyal di sana. Tidak ada sinyal. Ada yang punya menara tapi belum ada sambungan. Ya, jadi bersyukur bahwa orang muda dari kota besar kemudian ke tempat kecil, dia menyesuaikan karena panggilan Tuhan lebih mulia dari segala-galanya. Saya pikir itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Mungkin kita akan tambahkan sedikit, kita akan bersaksi juga tentang kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam selama 4 tahun ini. Beta sama dengan Mama, beta punya riwayat tiroid gondok. Beta dan bebek kembar dengan bebek kakaknya yang bungsu, kita 3 tiroid. Beta 4 tahun, beta pun kembar 6 tahun, beta kakaknya 5 tahun. Dan kita juga bukan hanya tiroid, beta di Nona juga jantung bocor, beta juga gejala jantung, dan
lambung yang sudah kronis. Jadi kadang saya masuk rumah sakit, tapi puji Tuhan dalam tahun ini beta belum masuk rumah sakit sama sekali. Dan kalau beta kadang sakit-sakit gejala cuma kejang-kejang. Jadi kadang ini tangan gemetar, bukan karena sering makan minum juga, tapi kadang karena kalau pikiran atau stres begitu susah, tapi masih tidak sama karena pengaruh dari beta menggondol juga. Beta punya badan tetap basah begitu, mau kejang-kejang. Hanya ini memang sekarang kontrol lagi rumah sakit, hanya ada berobat di oma, di oma di Pertamina di atas ini. Puji Tuhan suasana lebih membaik. Beta agak kurang cocok dengan obat rumah sakit karena bebaran juga ternyata kadang juga sampai mempan sama sekali. Jadi kalau beta kadang obat saya bekerja sama sekali, makanya beta berobat pakai obat kampung. Dan puji Tuhan kalau Tuhan serta beta sampai saat ini itu bukan karena kuat dan hebat beta, tapi beta percaya hanya karena kemurahan Tuhan, karena kasih-Nya, karena penyertaan Tuhan. Beta juga bisa diberikan kesempatan untuk melayani tempat ini. Beta tahu kalau Tuhan masih izinkan beta untuk tetap melayani di mana beta berada juga. Ada rencana Tuhan yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan, dan beta cuma mau bilang di semua Tuhan yang hadir, beta cuma minta dukungan doa supaya beta jangan sakit-sakit lagi. Beta tetap ikut ibadah ke sini, bisa melayani juga, dan minta dukungan doa juga untuk beta berkembang dengan beta berkembang yang sakit selama ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian Cinta Sejati. Bersyukur Tuhan, sekarang menemukan Bapa, kalau kami hidup di luar taman-Mu Bapa, kami tidak bisa. Kami butuh Kau, kami selalu membutuhkan Kau Bapa. Dalam Kau selalu sepanjang hidup. Tetaplah lindungi kami Bapa dari segala keadaan Tuhan. Berikan kami kekuatan, hikmat dan Tuhan. Terima kasih. Kita angkat bersyukur dalam awal ini sungguh-sungguh. Kita katakan bersama. Hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rencana sawaku, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kita pujian dan lawan. Kita pujian yang bersyukur.